Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama Afi wabarakatuh. dalam misteri huru-hara akhir zaman, ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Dede, yang akan mengupas tuntas tentang bagaimana kejadian-kejadian di akhir zaman yang berhubungan dengan akidah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Amin, dan kebetulan amin. Kita sekarang berada di mana nih, Ustaz Dede? Di mana ya, Pak? Di Jepang kita, Pak. Di Jepang. Kita berada di apa? Hutan mangrove. Mangrove ya, di daerah Karawang ya. Menuju Pantai Sedari. Pantai Sedari ya. Insya Allah kita akan berbicara tentang misteri akhir zaman. Ustaz Dede, baik Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana ya, kita? Sehat? Oh, tetap sehat Ustaz Dede ini. Tetap semangat ya? Oh, tetap semangat. Ditemani oleh kameramen kita. Yang gitu, ganteng. Yang ganteng gitu kan? Ya. Ustadz Rudi. Iya. Oke. Ustaz Dede. Gimana? Ketika Pak? kita berbicara kemarin tentang kemunculan sosok-sosok di akhir zaman ini menandakan bahwa akan terjadi sebuah transisi dari kiamat sugro kepada kiamat kubro, yaitu munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa, Ya'jud Ma'jud ya. Sebab ada yang mengatakan bahwa kemunculan Al-Mahdi itu menandakan sebuah transisi ya dari kiamat sugro kepada kiamat kubro. Nah, dan kebetulan kita telah bahas bagaimana sosok-sosok yang digadang-gadang yang akan menjadi tokoh-tokoh akhir zaman ini sudah mulai bermunculan. Ya, salah satunya pemuda yang menerima berita dari langit, itu Mubasyirat, sudah ada. Ya, dia menerima 300 mimpi bertemu dengan Rasulullah dan 500 bertemu dengan Allah di dalam mimpi melalui tabir. Oke. Kemunculannya Sofiani. Munculnya Sofiani di bulan Rajab dengan cara mengkudeta pemimpin Suriah. Terus ada lagi pemuda terbaik dari Irak dan Syam sudah mulai bermunculan. Oke, yang menjadi pertanyaan Ustadz Dede. Di dalam kajian yang kemarin kita telah bahas bahwa Sofiani itu akan membabat habis zuriat Nabi. Membantai ya. Akan membantai kan begitu. Nah, kenapa dia begitu bersemangat sekali ingin membantai zuriat Nabi? Baik, langsung jauh nih Pak ya. Oh, langsung aja. Nggak ngopi dulu nggak? Oh, enggak. Di sini jauh nih kopinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Baik, masih bersama dengan kita ya, masih di channel apa ini Pak? Huru-hara akhir zaman, misteri huru-hara akhir zaman. Tentang misteri ya, huru-hara di akhir zaman yang ya begitu misteri lah pokoknya. Misteri, tapi mulai terungkap satu persatu ini. Satu persatu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hidup ya, kalau kita lihat sekarang sudah masuk akhir zaman nih. Tapi sebelumnya Ustadz Dede, gimana? Ada pesan. Kalau ingin terus mengikuti channel ini dan memahami nanti bagaimana kelanjutan misteri huru-hara akhir zaman, jangan lupa apa di subscribe. Nah, dan dipijit itu lonceng tuh, notifikasinya supaya channel ini akan senantiasa memberi informasi-informasi yang berkaitan dengan misteri akhir zaman. Silakan Ustadz Dede. Baik. Bapak Ustadz Afi ya, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan juga pemirsa dimanapun berada yang saya hormati juga. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, untuk mengenai sosok Sofiani ini, kemarin kan kita sudah membahas Pak ya? Iya, betul. Pergerakan apa tuh Sofiani yang di
negeri Suriah itu kan. Ya. Yang mana dia itu tenar ya. Tenar itu di bulan Rajab. Rajab, betul, di bulan Rajab. Tenar di bulan Rajab. Dan dia itu menjadi pemimpin dengan menggantikan pemimpin orang lain lewat dengan kudeta. Ya. Oke. Kok hampir mirip dengan kejadian sekarang begitu? Iya. Nah, ini unik nih, Pak. Kalau berbicara tentang Sufyani menjadi menjadi pemimpin lewat kudeta, itu sebenarnya unik. Di dalam satu kitab, kitab Al-Qaulul Mukhtasar, ya, di situ dikatakan bahwasanya ternyata si Sufyan itu disebut khalifah gitu. Disebut khalifah? Iya, khalifah ya. Padahal dia kalau lihat dalam keterangan gitu kan, itu kan sosok yang istilahnya katakanlah yang jahat lah gitu kan. Oh iya, betul. Tapi kenapa disebut khalifah gitu? Ya, ini aneh-aneh ini. Iya, ini apa ya? Sebut khalifah. Padahal khalifah itu kita taunya apa itu? Khalifah kan berarti sistem Islam dong. Ya, iya. Itu kan konotasi selama ini kan begitu ya. Tapi kenapa Sufyani disebut khalifah? Khalifah ya. Nah, ini sebelum saya membahas tentang kenapa sih Sufyani itu akan banyak membantai duriah Nabi ya. Kalau menurut ulama-ulama Syiah kan yang dibantai itu kan keturunan Sayyidina Ali itu. Betul. Kalau di dalam kitab kemarin itu menurut ulama-ulama Syiah. Tapi kalau menurut ulama Sunni sebenarnya yang dibantai itu bukan hanya duriah Sayyidina Ali, tetapi Al-Hashimi, Bani Hashim. Al-Hashimi. Ya, keluarga Nabi yang Bani Hashim aja gitu. Bani Hashim saja. Ya pokoknya duriah Nabi kayaknya Bani Hashim juga kan. Artinya lebih umum. Semua keturunan yang ke Al-Hashimi itu akan lebih banyak dibantai gitu. Kenapa Hashimi yang dibantai? Ya, ini nanti kita bahas juga nih, Pak ya. Nah, ini sebelum saya membahas ini supaya jadi apa ya? Wah, supaya apa ya? Ya supaya nyambung aja nanti ceritanya dengan kejadian sekarang. Betul. Ini kita membahas kitab. Yang kitab ini ditulis sebelum kejadian-kejadian yang terjadi sekarang. Ya, yang terjadi sekarang. Nah, itu kan. Nah, begitu. Ini maaf pemirsa nih ya. Ini agak-agak jongkok dikit, kadang-kadang banyak nyamuk, Pak. Biasalah di hutan kita ya, Pak. Iya, betul. Hutan mangrove ini. Tadi dulu Pak ya, yang mengenai kenapa sih Sufyani disebut khalifah gitu ya. Ya, betul. Oke. Padahal Sufyani kan tidak memakai sistem katakan sosok yang jahat lah kalau di keterangan-keterangan. Bahkan di dalam satu keterangan ya memang beliau itu ya, dia itu kan orang yang akan mengejar Al-Mahdi kan. Nah, ternyata makna khalifah itu jadi ada 3 gitu Pak. Makna khalifah itu ada 3. Nah, ini perlu pemirsa ketahui juga supaya jangan salah tafsir karena gini. Di dalam memahami hadis yakunu tilafun inda mauti khalifah itu kan yang kemarin kita sudah bahas akan ada perselisihan gitu kan ketika meninggalnya seorang khalifah. Betul. Nah, dia kan orang itu kan berpikir gini, berarti Al-Mahdi munculnya di zaman khalifah dong. Nah, itu betul, kan gitu kan. Betul. Padahal Al-Mahdi itu munculnya di fase mulkan Jabariyah. Bukan fase kekhalifahan, bukan. Betul kan? Iya. Ya kan umat Islam ini akan menghadapi 5 fase kan? Ya. Nubuah, khilafah ala min haji nubuah, ya. mulkan adon, mulkan jabariyah, dan akan kembali kepada khilafah ala min haji nubuah. Oke. Dan sekarang kita berada di mulkan jabariyah. Di mana Al-Mahdi muncul di situ. Iya. Oke. Nah, tapi kenapa di hadis tadi disebutkan akan ada ketika muncul Al-Mahdi nih, padahal Al-Mahdi sendiri yang akan menegakkan khilafah kekhalifahan ala min haji nubuah kan? Betul. Tapi kenapa munculnya di saat ada khalifah yang meninggal gitu? Nah, ini khalifah yang mana ini ya? Yang dimaksud di dalam hadis ini ya? Gitu. Okay. Makanya ini perlu kita ketahui juga. Jadi ternyata makna khalifah itu ada 3 Pak. Ya. Ada 3. Nah, kita ambil dari kitab Mu'azzamil Ma'ani Al-Jami. Nah, di sini dikatakan khalifah itu kan isim ya, nama. Iya, betul. Jamannya gitu kan khalaifu atau khulafa'u itu jamaknya. Iya, betul. Nah, makna yang pertama al-khalifatu as-sultanul a'zam laqabun utliqa ala hukamil muslimin fil usuril madiyah. Jadi khalifah itu makna yang pertama nih adalah nama yang disebutkan atas hukum-hukum muslim di zaman-zaman yang sudah terlalui gitu. Zaman dahulu lah gitu kan.
Dan wal haufihi lil mubalaghah. Adapun ha tak marbuto itu kan khalifah itu kan Ya, tak marbuto ya. Tak marbuto. Itu kan menunjukkan kepada apa ya mubalaghah. Artinya maknanya itu imamun adalah seorang pemimpin, seorang imam, laisa fauqo imamun, yang mana tidak ada pemimpin lagi di atasnya. Artinya pimpinan tertinggi lah. Oh, begitu. Disebut juga Amirul Mukminin. Ya. Disebut Amirul Mukminin. Yang mana intasara al-Islamu bisuratin wasiatin fi aslil khulafa'i rasyidin, yang mana dengan Amirul Mukminin tersebut Islam itu akan menyebar luas. Betul. Menyebar luas ya. Nah, itu yang dimaksud mana khalifah. Khalifah. Ya, artinya hukum-hukumnya itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah kan? Ya, Al-Qur'an dan Sunnah Itu untuk mana khalifah yang pertama. Yang pertama Disebut Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Ya. Adapun makna yang kedua, khalifah makna yang kedua adalah mustolahatun fikhiyatun. Ini menurut istilah-istilah fikih ya. Makanya si Sufyani pun disebut khalifah sebenarnya. Iya. Karena di sini dikatakan ar-raisul a'la lidaulatil islamiyah. Jadi disebut khalifah itu seorang pemimpin tertinggi untuk suatu negara Islam. Oh, begitu. Mau dia raja, mau dia presiden, yaitu khalifah disebutnya. Oh, disebut khalifah. Mau dia raja, mau dia presiden, disebutnya khalifah. Iya, tapi bukan khalifah alamin haji nubuwah, bukan. Bukan khalifah alamin haji Artinya, nubuwah. Oke, mulai paham, mulai paham. Artinya, raja-raja yang dari negara Islam nih, misalnya Indonesia, mayoritas kan Islam, presiden kan, disebut khalifah juga. Oh, disebut khalifah juga. Ya. Yang penting satu negara itu mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ya. Oke. Nah, pemimpin tertingginya disebut khalifah. Meskipun di dalam sebutan sehari-harinya disebut presiden. Iya. Tetapi istilah di dalam Islam disebut ya khalifah. Gitu. Tapi yang dimaksud bukan khalifah mana yang awal itu. Ya, betul, oke. Tuh. Nah, artinya hadis yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi akan muncul, akan lari dari Madinah ke Mekah ketika meninggalnya seorang khalifah. Khalifah, betul. Itu yang dimaksud bukan khalifah alamin haji nubuwah, Tapi raja. tapi raja atau presiden. Pemimpin tertinggi dari negara Islam. Makin paham ini ya. Karena gini Pak, Al-Mahdi itu munculnya justru adalah di Mulkan Jabariyah kan? Ya. Pemimpin-pemimpin yang dolim itu. Ya, betul. Mau dia pemimpin dari Islam, mau dia pemimpin dari negara manapun ya disebutnya Mulkan Jabariyah, walaupun dia disebutnya khalifah. Khalifah, ya. Nah, gitu kan? Betul. Terus kenapa si Sufyan ini disebut khalifah? Nah, gini. Makna yang ketiga, khalifah itu adalah may yukhalifu ghairahu, wa yaqumu maqamahu. Orang yang menggantikan pemimpin sebelumnya dan dia menjadi pemimpin. Pergantian yang berikutnya. Dia tuh menjadi pemimpin dengan menggantikan pemimpin sebelumnya. Jadi disebut khalifah juga. Khalifah juga karena kan khalafa yukhalifu. Iya, orang yang menggantikan pemimpin sebelumnya. Itu pun disebut khalifah. Khalifah juga. Nah, si Sufyan ini kan mengganti yang digulingkan oleh dia. Oke, Ustaz Dede. Ya. Yang saya akan tanyakan itu di dalam kitab yang barusan dibaca oleh Ustaz Dede, itu akan terjadi pembantaian Bani Hasyim ya di kota Madinah, tetapi dikalahkan penguasa Madinah tersebut kan begitu ya? Secara garis besarnya begitu ya. Coba tolong diterangkan Ustaz Dede itu. Ya. Jadi gini Pak, kita langsung baca aja ya. Oke. Jadi sebenarnya bukan penguasa Mekah tapi penguasa Madinah akan membantai Bani Hasyim yang ada di Mekah. Membantai Bani Hasyim yang ada di Mekah. Nanti kejadian itu akan terdengar oleh Sufyani. Akan terdengar oleh Sufyani. Sebenarnya ada kaitannya dengan keterangan yang kemarin saya bacakan. Nah, kalau ditanya kenapa sih Suhaibul Madinah, penguasa Madinah ini kenapa mengirim pasukan kepada Al-Hasyimi? Iya, betul. Kenapa kepada Al-Hasyimi yang ada di Makkah yang ada di Mekah mengutus pasukan untuk memerangi Al-Hasyimi yang ada di Mekah. Jadi gini, ketika meninggalnya seorang raja, raja lah, nggak usah khalifah lah. Yang dimaksud raja lah. Memang udah nggak ada khalifah sekarang kan. Nanti kalau menggunakan bahasa khalifah, konotasinya lain nanti. Oke, seorang raja. Iya, karena kan kita ada di fase apa sekarang? Mulkan Jabariyah. Bukan ada di fase khalifah alamin haji nubuwah. Betul. Iya. Justru fase itu akan ditegakkan oleh Al-Mahdi sendiri. Gitu. Nah, kenapa sih penguasa Madinah itu mengutus pasukan ke Mekah untuk membantai, memerangi Bani Hasyim gitu kan? Iya. Jadi gini Pak, saya kan pernah bilang, pembayatan itu kan 2 kali. Betul. Pertama Al-Mahdi akan dipaksa kan, dibayatnya kan dipaksa. Di Mekah itu di dekat Ka'bah itu,
oleh orang yang 313. Nah, makanya belum jadi imam tuh. Nah, artinya pembayatan yang pertama itu akan menjadikan fitnah besar. Akan menimbulkan fitnah besar seperti yang pernah terjadi oleh Juhaiman Al-Utaibi kepada keponakannya, iparnya itu kan, yang Muhammad bin Abdillah Al-Qahtani itu. Iya, betul. Kalau nggak salah tahun 1979 tuh kejadian Juhaiman menyuruh orang-orang yang ada di Mekah untuk membaiat iparnya, betul, yang bernama Muhammad bin Abdillah itu malah langsung. Yang dianggap Imam Mahdi. Iya, ini Imam Mahdi ini sesuai gitu kan. Nah, di situ timbul perselisihan hebatlah, kejadian hebat sehingga pemerintah dari Madinah, pokoknya dari Arab Saudi itu mengecam kan. Nah, ini Imam Mahdi palsu nih, digempur lah, dibantai kan? Dibantai, betul. Nah, Al-Mahdi yang asli pun nanti ketika pembayatan pertama sama seperti itu. Akan sama. Dianggapnya palsu tuh, Pak. Iya, tetap. Makanya penguasa dari Madinah itu akan mengirim pasukan. Kan? Tetapi dikalahkan tuh oleh Bani Hashim yang ada di Mekah itu ya. Artinya oleh Al-Mahdi lah yang ada di Mekah. Nah, kejadian itu tuh akan terdengar nantinya oleh Sufyani. Oh, begitu. Nah, makanya Sufyani kan di kitab kemarin dipinta bantuan. Dipinta bantuan untuk mengisi kekosongan di Arab Saudi kan, ketika ke hukumnya itu lemah kan, nah, dia kan udah kuat nih. Ketika dia dipinta bantuan tuh, wah ini kesempatan untuk membantai Bani Hashim nih, gitu kan? Betul. Dia bantai Bani Hashim yang ada di Madinah, kemudian yang ada di Mekah, gitu kan? Berarti kejadiannya itu setelah pembayatan paksa oleh 313 orang, ya, sehingga munculnya pasukan Sufyani. Yang ditenggelamkan di Baidah itu jangka waktunya tidak sebentar dong, maksudnya tidak 1 hari 2 hari, bisa saja karena waktunya sekitar 1 bulan gitu kan, ya bisa saja kan begitu kan, karena tidak secepat itu dibayar tiba-tiba datang pasukan gitu kan, nggak begitu kan, gitu kan, karena di situ ada sela pasukan yang dari Madinah itu dikalahkan oleh Bani Hashim. Betul kan? Itu sehingga akhirnya pemerintah dari Mekah dan Madinah itu meminta bantuan ke Sufyani. Betul. Oke, semakin jelas nih. Ya, semakin jelas. Nah, terus kenapa coba? Nah, itu saya nggak ngerti ini. Makanya saya tanyakan, kenapa Sufyani itu begitu ngotot sih? Ingin membantai Bani Hashim. Kenapa coba? Nah, itulah menjadi pertanyaan. Sampai sekarang menjadi pertanyaan. Kenapa ngotot banget dia? Iya gitu. Kan, dia kan ketika sudah menguasai 5 negara nih, yang disebut betul. Kan dibahas ya. Dia kan yang pertama akan dia targetkan kan Irak tuh. Betul. Nah, dia akan membantai. Kalau di kitab ulama-ulama Syiah, yang dibantai oleh Sufyani dan pasukannya adalah keturunan Sayyidina Ali kan. Betul. Tetapi kalau menurut ulama Sunni, yang dibantai oleh Sufyani dan pasukannya bukan hanya keturunan Sayyidina Ali, tetapi semua Bani Hashim. Semua Bani Hashim. Keluarga Nabi yang Bani Hashim semua. Berarti Al-Hashimi ya? Al-Hashimi. Masya Allah. Kenapa coba? Saya nggak tahu nih. Makanya saya nanya ke Ustadznya deh yang ahlinya ini. Gimana maksudnya? Jadi sebenarnya keterangan yang ini yang di kitab Al-Qaulul Mukhtasar ini sebenarnya nyambung dengan keterangan yang di kitab As-Sudur yang kemarin saya bacakan. Kan? Jadi gini Pak. Perselisihan terjadi kan di Mekah, di Arab Saudi, meninggalnya seorang raja, terjadi perselisihan, terus akan ada seorang pemuda dari Bani Hashim kan, Al-Mahdi itu dari Bani Hashim. Al-Mahdi dari Bani Hashim memang, gitu kan? Lari ke Mekah, kemudian dibayat paksa, menjadi fitnah terbesar tetap dianggap Imam Mahdi palsu. Akhirnya pemerintah yang ada di Arab Saudi, terutama penguasa yang di Madinah, mengirim pasukan, udahlah hancurin aja, palsu itu begitu. Tapi malah mereka yang kalah, karena kan lagi lemah hukumnya kan. Betul. Nah, disitulah kejadian itu terdengar oleh Sufyani, bahkan penguasa yang dari Arab Saudi itu meminta bantuan kan pada Sufyani, karena udah 5 negara yang dia pimpin. Betul. Nah, dia posisinya pasukannya itu lagi di Irak tuh, di Irak kan, masuklah dia ke ke Arab Saudi. Karena memang diminta bantuan oleh penguasa yang ada di Arab Saudi. Nah, di situ menjadi kesempatan. Nah, ini kesempatan kita nih untuk membantai habis Bani Hashim nih. Dia kan membuat kerusakan di Madinah. Betul. Wah, gitu kan. Nah, di situ sebenarnya kalau ditanya kenapa sih Sufyani itu ingin membantai
Bani Hasyim. gitu kan. Betul, ya. Kalau kemarin kan kita kan hanya jawab satu ya. Karena dia takut Al-Mahdi. Ya, Nah, itu betul. juga iya, itu juga. Itu juga betul. Ya, betul itu juga. Cuman, Intinya ini intinya. ya gini, Pak. Kalau dikatakan kenapa Sufyan itu ngotot banget ingin membantu semua Bani Hasyim. Gini. Di dalam kitab Al-Fitan, Abu Nu'aim nih ya, atau di kitab Al-Hawi juga ada nih karangan Imam Suyuti itu ya. Sunni nih, ulama Sunni nih. Iya, betul. Oke. Nanti dikira Syiah lagi deh. Nah, di sini dikatakan ya Ba'asu Sufyani itu Ya. akan mengutus siapa Sufyani Jaisan kepada pasukan ilal Madinah, ke Madinah nih. Nah, ke Madinah. Faya'muru biqatli kulli man kana fiha min Bani Hasyim. Dia itu memerintahkan kepada pasukannya biqatli kulli man, untuk membunuh semua orang man kana fiha min Bani Hasyim, yang ada di Madinah itu, semua Bani Hasyim yang ada di Madinah. Dia suruh membunuh kepada pasukannya itu untuk membunuh semua Bani Hasyim yang ada di Madinah. Betul. Nah, Oke. kenapa? Di sini dikatakan hatal hubala, bahkan sehingga wanita yang hamil tuh dari Bani Hasyim dia bantai. Masya Allah. Kejam kan? Betul. Oh, Sufyan ini kejam, Pak. Iya, betul. Berbulu domba dia. Gitu Ya. kan? Subhanallah ya. Iya, sampai wanita hamil loh. Nah, kemudian kenapa dia sampai segitunya? Sampai Bani Hasyim, laki-laki, perempuan, bahkan yang hamil pun dibantai. Wadzalika lima yasnaul Hasyimi. Nah, dia itu karena begitu tuh, karena apa yang sudah dikerjakan oleh Al-Hasyimi, dia merasa tidak senang dengan Al-Hasyimi, Pak. Oh, dia tidak senang terhadap Al-Hasyimi ini. Iya, karena Ya. gini, katakan gini. Alladzi yakhruju ala ashabi minal masrik. Dia tuh kalah perang. Kalah perang dengan Al-Hasyimi. Iya, awalnya. Awalnya kalah perang dengan Al-Hasyimi. Terus Iya. dia jadi dendam ke Sumat. Iya, dendam ke Masya Sumat. Yaqulu ma hadal balau Ini kulluhu. gimana ini? Iya kan? Yaqulu ma hadal balau kulluhu wa qatlu ashabi illa min kibalhim. Yang terjadi balai menimpa pasukanku, kata Sufyani. Itu dikarenakan oleh mereka Al-Hasyimi itu. Oleh Al-Hasyimi. Ya gini, Pak. Ya gini, yang dipertanyakan gini. Iya, gimana? Al-Hasyimi ini satu kabilah ya. Ya. Nah, atau kepemimpinan yang dipimpin oleh Al-Hasyimi Ya. dengan pasukannya mengalahkan pasukannya Sufyani, Ya, sehingga ya. Sufyani menjadi dendam. Iya. Gitu kan ya? Nah, apa begitu? Ini gini, Pak. Hmm. Gini, kan saya sudah bilang ya, kalau misalnya berbicara tentang Al-Mahdi, itu kita akan menemui tokoh-tokoh. Kemarin kita belum bahas Al-Hasyimi ya? Ya belum ya. Al-Hasyimi. Ada. Sebab ini di akhir zaman ini ada 3 sosok yang akan mulai terkenal. Iya. Pertama adalah Al-Mahdi, Iya. yang kedua Sufyani, Iya. dan yang ketiga adalah Al-Hasyimi. Iya. Siapa si Al-Hasyimi Iya. ini? Ya, jadi Iya. gitu kan? Oke. Nah, kadang-kadang ini orang-orang tuh kadang-kadang jarang tahu siapa. Ya, betul. Siapa Nah, Al-Hasyimi iya. ini? Jadi di dalam akhir zaman itu, kalau menceritakan tentang Al-Mahdi itu kita akan menemui sosok yang bernama Bani Tamim, akan menemui sosok yang bernama Sufyani, akan menemui sosok yang bernama Al-Hasyimi. Al-Hasyimi. Iya, sebenarnya- Saya perasaan pernah mendengar ya, ini tuh sosok Al-Hasyimi ini. Iya. Perasaan pernah mendengar. Iya. Mungkin kalau di Google akan ketahuan Ya, itu. coba aja pemirsa untuk mencari ya siapa. Ya, Jadi gini, Al-Hasyimi. namanya bukan Al-Hasyimi, cuman marganya Al-Hasyimi. Marganya Al-Hasyimi. Artinya dia itu seseorang yang bermarga Al-Hasyimi, keturunan Bani Hasyim. Oke. Bani Hasyim gitu, Pak. Iya. Nah, jadi gini. Sampai ngebet banget pengen membantai Al-Hasyimi, siapapun yang bermarga Al-Hasyimi. Karena ketika dia udah menguasai 5 negara. Nah, selama 9 bulan kan dia kan untuk menguasai 5 negara yang disebut negeri Sam. Dan dia akan berperang selama 6 bulan kan kalau di kitab. Nah, yang dia akan bantai kan Irak dulu. Dia mengirim pasukan kan yang kemarin itu berapa? 300.000 ya kalau nggak salah kemarin. Iya, betul. 300.000. Tapi yang dikirim ke Kupahnya itu 60.000 kan? 60.000. Nah, dia kan membantai Bani Hasyim tuh. Ya, betul. Artinya gini, dia tuh kalah dulu sebenarnya. Iya, karena kalah perang, Iya. jadi dendam ke Sumat. Pasukan, dan di sini kan katakan kejadian tidak ada balai yang sudah menimpa gitu kan. Bahkan yang membunuh pasukanku ila min kibalihim, kecuali dihasilkan oleh mereka Al-Hasyimi ini gitu. Maka Ya'muru Sufyani ini memerintahkan biqatlihim untuk membantai Al-Hasyimi yang bermarga Al-Hasyimi gitu kan. Wah, ini Fayaqtuluna hatta la ya'rifu minhum bil Madinah ahadun wa tafarraqu kalda min haribina ilal wadi wal jibali wa ila Makkah
hatta nisauhum yad'u jaisau fihim asaifu iya ayyaman summa yaqifu anhum fala yadharu minhum illa khaifun hatta yadharu amrul mahdi bi Makkah iztama kullu man syadda minhum ila bi Makkah. Nah, jadi dia itu ketika pasukannya dikalahkan oleh pemuda yang Al-Hasimi itu, pemuda yang bermarga Al-Hasimi ya. Kalau di keterangan yang lain di kitab Titan itu, pemuda Al-Hasimi ini dengan panji hitam loh, Pak. Dengan panji hitam, yang memimpin panji hitam. Dengan yang memimpin panji hitam, Oke. Nanti Ya. Nanti saya carilah keterangannya. Ada ini ada. Tapi kalau misalnya nggak ketemu sekarang, ya nggak apa-apa supaya pemirsa. Ya, supaya pemirsa tambah penasaran. Tapi makin jelas saya ini. nanti, Pak. Makin jelas, makin berurutan ceritanya ini. Oke. Ya, kalau dihubungkan dengan sekarang makin nyambung ini cerita. Tapi itu Al-Hasimi itu bukan Al-Mahdi loh, Pak. Bukan, jelas. Walaupun Al-Mahdi sendiri adalah Bani Hasim juga. Betul. Tapi yang dimaksud Al-Hasimi itu adalah yang dengan panji hitamnya, yang mengalahkan pasukan Sufyani awal ya nih. Awal ya, sehingga timbul dendam kesumat. Iya. Itu bukan Al-Mahdi loh. Bukan. Beda lagi orang. Beda lagi orang. Iya. Ya itu. Oke. Karena di sini dikatakan ini, Pak. Qala Al-Walid. Nah, ini di kitab Al-Fitan ya. Kitab Habib juga. Haddatsana Al-Walid qala balagoni anna hadal Hasimi akhul Mahdi li abihi. Ternyata Al-Hasimi ini yang yang awalnya mengalahkan pasukan si Sufyan ini adalah saudaranya Al-Mahdi. Saudaranya Al-Mahdi. Li abihi dari jalur bapaknya. Oke. Wa qala ba'dhum wa ibnu ammihi. Sebagian ulama berkata Al-Hasimi adalah putra pamannya Al-Mahdi. Putra pamannya Al-Mahdi. Iya. Jadi Al-Mahdi itu masih punya paman. ada ikatan saudara. Ya, Bani Hasim kan. Al-Mahdi juga Bani Hasim. Betul ya. Iya. Al-Mahdi juga Bani Hasim. Oke. Nanti saya cari keterangan kalau nggak salah di kitab Al-Hawi ada, di kitab Al-Fitan juga ada bahwasanya Al-Hasimi ini dengan panji-panji hitam. Iya. Ya, nanti saya aja. Nggak apa-apa. Al-Hasimi. Iya. Apa yang dimaksud oleh dalam kitab itu Abu Hafsah Al-Hasimi Al-Quraisy? Yes juga. Dia itu marganya Al-Hasimi? Iya, ini Al-Hasimi. Oh gitu?